Syukurlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati injak bumi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi di ibadah Mercy Kids GBI Singkawang. Apa kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Tentu dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita hari ini seperti biasa beribadah, dan kakak-kakak semua berharap supaya adik-adik semua terus bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Kak Engki, kita mau yel-yel dulu ini sebelum Wah, kita yel-yel masuk seperti ibadah. biasa ya, Kak, Iya, ya. seperti Iya. biasa kita.
Adik-adik masih ingat kan? Tentunya pasti ingat, udah berapa bulan ini kita benar. yel-yel terus ya kan? Oke? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Mercy Kids, yes. Mercy Kids, yes. Mercy Kids, yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita. Iya. Kita memuji Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita ibadah. Mari tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah melalui ibadah ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Mari kita persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan
kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Berkatilah pujian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Masih semangat puji Tuhan, teman-teman? Semangat! Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
Nita, kamu mau kemana? Oh, Acen. Aku dari rumah. Aku mau ke rumah Mercy. Oh, Acen boleh nggak ikut ke rumah Mercy sama Nita? Oh, boleh. Yuk. Ayo kita ke rumah Mercy ya. Oke, yuk. Salam. Shalom. Mercy. Mercy, ada di rumah nggak? Salam. Shalom. Hai, shalom juga teman-teman. Shalom. Ada apa ke rumah Mercy? Ita bosan di rumah. Sama, Mercy juga bosan. Acen bosan nggak di rumah? Iya bosan, karena ini adalah musim corona di dunia ini. Makanya bete di rumah, bagusan ke rumah Mercy aja deh, main ke rumah, lebih asik. Yeay, benar itu. Acen, Iya, Mercy. Acen punya cerita nggak buat kami? Oh iya, ada cerita. Apa Iya, cerita tentang Zacchaeus. Mau nggak teman-teman dengarkan cerita tentang Zacchaeus? Mau dong. Iya. Kalau tidak salah, Cen, Zacchaeus tuh Iya. kita pernah dengar tentang Zacchaeus. Orangnya pendek dan kerjanya memungut cukai. Benar nggak, Cen? Benar, Zacchaeus itu pendek, dia kerjanya hanya pemungut cukai. Mau dengar nggak ceritanya teman-teman? Boleh. Mau Acen. Iya, di kota Yeriko ada seorang pemungut cukai bernama Zacchaeus. Kalau nggak salah, kita pernah dengar ibu guru sekolah minggu pernah cerita tentang Zacchaeus. Lanjut dong, Cen. Iya, setiap hari Zacchaeus suka memeras pajak kaum orang miskin. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus hendak masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Mendengar kedatangan Tuhan Yesus di kota Yeriko, Zacchaeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus ingin bertemu dengan Zacchaeus. Begitu kawan-kawan. Acen. Jadi, apa yang dilakukan Zacchaeus untuk bertemu Tuhan Yesus? Iya, Zacchaeus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus waktu itu pernah menyembuhkan orang sakit, yaitu orang buta. Makanya Zacchaeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya. Wow, iya. Tuhan Yesus kita hebat sekali. Iya dong, Tuhan Yesus kita hebat dan luar biasa. Hahaha. Lalu, Zacchaeus berhasil ketemu sama Tuhan Yesus? Ya tentu dong, pasti dia berhasil. Walaupun dia pendek, tapi dia punya niat dan inisiatif untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Apapun risikonya, dia tetap untuk mencari Tuhan Yesus. Dengan cara gimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Padahal tubuhnya kan pendek, Ken. Walaupun Zacchaeus pendek, tapi Zacchaeus banyak sekali akal. Dan dia sangat pintar sekali. Zacchaeus melihat ada pohon ara, walaupun dia dikerumuni semua orang, walaupun dia pendek, tapi dia mencoba ingin naik pohon ara itu untuk melihat Tuhan Yesus. Dia berhasil, walaupun dikerumuni sama orang-orang yang sangat ramai sekali, dia tetap terus naik ke atas pohon itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus melihat Zacchaeus lalu berkata, "Hai Zacchaeus, turunlah. Aku hendak menopang di rumahmu." Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, Zacchaeus sangat gembira dan segera turun dari pohon tersebut.
Akhirnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan Zakheus ke rumahnya. Sesampai di rumah Zakheus menjamu Yesus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka saling bercanda menikmati kebersamaan yang ada. Di tengah perjamuan, Zakheus berniat untuk mengembalikan setengah dari miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan sesuatu yang diperas dari seseorang akan dikembalikan 4 kali lipat. Iya, setelah Zakheus mengutarakan niatnya, semua yang ada dalam perjamuan itu sangat senang sekali. Dan Zakheus mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, loh teman-teman, dibilang hari ini telah terjadi keselamatan di rumah itu. Bahwa Zakheus juga adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah teman-teman, Zakheus walaupun dia berdosa, tapi Zakheus tetap ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Iya, luar biasa Tuhan Yesus. Zakheus berubah ya. Zakheus berubah. Jadi orang baik ya, Jen. Ya tentu Nita, jadi orang baik Zakheus itu luar biasa. Kita harus banyak belajar loh dari Zakheus, Nita. Iya. Acen. Iya, harus banyak belajar dari Zakheus. Nah, adik-adik di rumah, pertemuan Zakheus dengan Tuhan Yesus membuat hidup Zakheus menjadi berubah loh. Iya. Dulu Zakheus kan suka memeras harta dari orang miskin. Tapi sekarang Zakheus sudah berubah. Luar biasa kan? Iya, luar biasa Tidak pelit sekali. lagi dia ya nih, Mercy ya. Iya betul, tidak pelit, dia baik hati. Zakheus jadi berbaik hati deh. Ya, dan juga disukai teman mungkin ya. Iya, Acen benar. Nah, adik-adik, demikianlah cerita dari Zakheus. Semoga cerita panggung boneka ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan kita bisa terus mencari Tuhan. Ada ayat hafalannya loh di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama. Carilah Tuhan selama ia Iya. berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. ia dekat. Sekali lagi ya. Iya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, adik-adik semua, demikianlah cerita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, nah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta bantuan orang tuanya untuk men-scan barcode yang ada di bawah ini. Atau adik-adik juga boleh menyimpan terlebih dahulu persembahannya di rumah. Nanti pada saat yang memungkinkan kita untuk dapat beribadah, adik-adik bawa persembahannya ke rumah Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu dan setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ini. Engkau berkati papa mama kami yang telah memberikan persembahan ini, sehingga kami dapat memberikannya kepada Engkau Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pekerjaan rumah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Bless the Lord. Lord, oh my soul,
kasih. Semusim berlalu, rambut kekal, lihatlah kasih dan setiamu tak pernah layu di sini. Luas dari samudra, ku bagikan